Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan kita sebutkan di awal khutbah ini berarti kita telah melaksanakan dan menerapkan himbauan dan perintah Nabi, di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Addibu auladakum ala thalathi hisar, ala hubbi nabiyikum, wa ala hubbi ali baiti nabiyikum, wa ala tilawatil Quran." Ya, artinya hendaklah didiklah anak-anak kalian untuk mencintai Nabi kalian, untuk mencintai keluarga Nabi kalian, dan untuk mencintai membaca Al-Quran. Mereka para habaib yang baru-baru ini ada sebuah penelitian yang dilakukan. Kenapa di Indonesia ini keislamannya itu stagnan, istiqomah? Dari zaman Wali Songo sampai sekarang para habaib itu ajarannya tetap, cara penyampaiannya tetap, akhlaknya juga sama, sampai kepada habaib yang datang dari Hadramut, guru-guru kita bersama Al-Habib Umar bin Habib, Al-Habib Zain Syadiri, Abu Yazid Muhammad bin Maliki, Al-Habib Zain Ibrahim Muslimin, semua para habaib yang sudah mendahului kita maupun yang datang sampai sekarang ini sama ajarannya. Sehingga kemudian mereka itu merasa heran dan terpatik untuk membuat sebuah penelitian. Biasanya sebuah komunitas itu ketika sudah meninggal ketuanya, maka akan pudar, akan memudar dan akan pudar sama sekali, atau berubah haluannya. Tapi ini dari dulu terus begitu. Siapa koordinatornya? Siapa pemimpinnya? Siapa yang mengarahkannya? Dicari-cari tahu sampai bertahun-tahun buat sebuah penelitian itu dilakukan, sampai kemudian ketemu. Ternyata mereka itu adalah manusia-manusia yang menjadi kepanjangan rahmatnya Nabi Muhammad, yang dititipkan di dalam diri mereka rahasia Nabi kita Muhammad, yang menjadi sebab bagi umatnya mendapatkan banyak kebaikan, sehingga tetap selama mereka masih ada, selama itu pula tetap yang namanya rahmatnya Nabi Muhammad, karunianya Nabi Muhammad, perhatiannya Nabi Muhammad tetap ada bersama umat Nabi Muhammad. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW kemudian beliau bersabda dalam hadisnya, dan termasuk hadis-hadis yang terakhir beliau sampaikan, di mana hadis itu terkenal dengan hadis as-saqalain, di mana hadis as-saqalain itu merupakan ada dua riwayat. Ada riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, dan ada riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Tentunya kalau kita seumpama ingin tahu hadis yang riwayat Imam Hakim sama hadis yang riwayat Imam Muslim, mana yang lebih sahih? Yang lebih sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya, yang berbunyi, "Innama ana mur'un maghbud yusiku an ya'tiya rasul rabbi faujib." Aku ini adalah manusia biasa yang sebentar lagi aku akan datang, utusan Tuhanku untuk menjemput ajalku, dan aku iakan permintaannya. Wa ana tarikum fikum asaqalin, tapi aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kalau seumpama kalian berpegang teguh dengan keduanya, sama sekali tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Enggak tersesat di dalam rumah tangganya, enggak tersesat di dalam perniagaannya, enggak tersesat di dalam status sosialnya, dimanapun kita berada tidak akan tersesat kalau kita berpegang teguh dengan dua hal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim adalah kitab Allah wa sunnati. Tapi hadis yang sahih adalah kitab Allah fihin nur wal huda. Di situ ada petunjuk, di situ ada cahaya. Berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran. Kemudian kata Nabi Muhammad, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku keturunanku, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian terkait dengan keluargaku, aku ingatkan kalian terkait dengan keluargaku.
Dan ternyata si penipu itu setelah mendapatkan hadis tersebut sebagai acuan, kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan keduanya? Ternyata mereka itu mulia bukan karena diri mereka, bukan karena hidungnya mancung, bukan karena wajahnya tampan, bukan karena badannya yang tegap, bukan karena mereka kemuliaan yang mereka dapatkan sendiri, tidak. Tapi mereka itu mulia berkat ada di dalam diri mereka darah Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam darah itulah rahasianya, di mana selama masih ada rahasia dari darah Nabi SAW terkait dengan apa yang didoakan Nabi Muhammad, selama itu pula terus sampai akhir kiamat umat ini selalu berada dalam perhatian Nabi kita Muhammad. Cari ada seorang habib, walaupun besarnya bagaimana, walinya bagaimana, tingkat makamnya bagaimana, tidak akan sampai dikultuskan oleh masyarakat dia sebagai seorang nabi. Tidak akan sampai dikultuskan sampai melebihi daripada yang lainnya, tidak. Karena apa? Memudar dengan sendirinya di dalam kemuliaan datuknya Nabi kita Muhammad SAW. Berbeda dengan kalau seumpama mulia itu bukan daripada zuriat Nabi. Kadang-kadang setelah meninggalnya sudah selesai, nggak boleh ada yang meneruskan dan sebagainya. Tapi kalau habaib terus, kenapa? Karena mereka itu mendapatkan doa langsung daripada Nabi kita Muhammad SAW. Apa isi doa Nabi Muhammad? Yang jikalau kita bertanya, kalau seumpama Nabi Muhammad berdoa, apakah dikabulkan atau tidak? Jawabannya adalah pasti dikabulkan. Di antara doanya, yang bukan hanya sekali, bukan hanya 3 kali, bukan hanya 10 kali, berkali-kali Nabi Muhammad SAW mendoakan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Sebelum keduanya itu berduaan, Nabi SAW berkali-kali mendoakannya. Di antara doanya, Allahumma akhrij minhuma al-katsir at-tayyib. Ya Allah, keluarkan daripada keduanya yang banyak, yang bagus-bagus. Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah. Ya Allah, jadikanlah mereka dimanapun mereka berada menjadi kunci-kunci turunnya rahmat Allah. Kalau semua satu saja akan menjadi turun rahmat itu buat kita, apalagi yang habaib yang datang, masya Allah banyak pada malam ini. Alhamdulillah guru-guru kita bersama. Ada Al-Habib Hamid An-Naqi bin Syekh Bakar, ada Al-Habib Salim Al-Haddad, ada Habib Ahmad Al-Haddad, ada Habib Alwi bin Faqih, dan juga ada habib-habib yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu, tapi insya Allah kalau semua mereka semua ada bersama kita, insya Allah barokah daripada Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Insya Allah kita akan mendapatkan barokah daripada mereka semuanya, sehingga tidak ada salah pun di antara kita meninggal tempat ini kecuali semuanya hajatnya dikabulkan, kecuali semuanya dosanya diampulkan, kecuali masing-masing di antara kita diberikan Allah Ta'ala anugerah yang banyak oleh Allah Ta'ala. Hartanya banyak melimpah, tajir banjir, tapi tidak ada hisab di akhiratnya. Insya Allah semuanya kita termasuk yang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Semuanya di antara kita yang takdirkan berziarah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Urusannya dimudahkan Allah Ta'ala. Dunia yang datang bukan kita yang datang pada dunia. Dan semoga kita semuanya dibentengi daripada fitnah akhir zaman. Dan setelah umur yang panjang kita semuanya, insya Allah berkat mereka para habaib, para ulama, para zuriat Nabi, insya Allah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Lalu apa kata Nabi Muhammad di antara doanya? Waj'al alsinatahum ma'adinal hikmah. Ya Allah, jadikanlah lidah-lidah mereka sebagai sumber-sumber kata mutiara hikmah. Fa innahum la yudkhilukum fi babi dalalah wa lam yukhrijukum an babi huda. Sesungguhnya mereka tidak akan masukkan kalian dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran. Doa inilah yang menjadi rahasia kenapa habaib itu diperintahkan oleh Nabi kita berpegang teguh dengan mereka, karena doanya Nabi yang sudah dikabulkan ini. Insya Allah kalau kita masih berpegang teguh dengan para habaib, insya Allah sampai kita meninggal, sampai hari kiamat, anak keturunan kita insya Allah termasuk yang selamat di dunia sampai di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada Al-Habib Umar Hamid Abi Ahmad bin Ali Asegaf dan juga semua para habaib, mohon maaf tidak sebutkan saya bersatu, dan juga ad-da'i ilallah sahibul majlis Umdatus Shalihin yaitu Habib Yusuf bin Alwi, yang kita doakan semoga beliau bertambah cinta datuknya kepadanya, bertambah keberkahan ilmunya. Semoga nanti suatu waktu secepatnya Allah berikan tanah yang luas untuknya, bisa bikin pesantren di sana, bisa mendidik anak-anak santri dan santriwati di sana, dan semoga beliau menjadi jariah bagi kedua-duanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW yang sekarang sedang kita
Beliau itu diutus Allah Ta'ala itu mempunyai misi dan visi. Sebagaimana para nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya, semua itu mempunyai misi dan visi. Apa misinya? Apa visinya? Tidak ada lain sama seperti misi dan visi daripada para nabi-nabi yang lainnya, membawa kita semuanya ke arah yang membahagiakan, ke arah yang sejahtera, ke arah yang aman, ke arah yang sentosa, ya ke arah yang sehat walafiat, dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan senang bahagia. Tapi kadang-kadang kita nggak mau, kadang-kadang kita dilupakan, sehingga banyak di antara kita yang tidak paham bahwasanya ternyata pujian-pujian untuk Nabi kita Muhammad sering kita dengar, tapi bukan cuma pujian saja yang kita perlukan, tapi yang kita perlukan itu bagaimana caranya supaya kita ini termasuk yang direalisasikan oleh Allah Ta'ala terkait dengan keinginan Nabi kita Muhammad SAW. Karena mohon maaf, kenapa Nabi kita Muhammad SAW selalu beliau katakan dalam banyak hadisnya, innama ana basyarun mithlukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad SAW seperti itu? Apakah berarti tidak ada artinya ini? Datang begitu saja? Tidak. Nabi Muhammad selalu tidak berucap kecuali ucapannya itu mengandung hikmah dan makna yang banyak. Di antara maknanya adalah sebagaimana kita manusia yang penuh dengan harapan, Nabi Muhammad juga punya harapan. Kita punya cita-cita, Nabi Muhammad punya cita-cita. Kita punya angan-angan, Nabi Muhammad juga punya angan-angan. Kalau kita ingin tahu apa cita-cita, harapan dan angan-angan Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Oleh karenanya itu makanya Nabi SAW mengatakan, innama ana basyarun mithlukum, aku manusia biasa sama seperti kalian. Aktivitas apapun yang kita lakukan, Nabi Muhammad juga melakukannya. Tinggal kalau seumpama kita ingin hidupnya di dunia bahagia, maka barometer kebahagiaan kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Siapapun di antara kita yang paling mirip dengan Nabi Muhammad, maka dialah yang akan mendapatkan daripada kemiripan keadaan Nabi kita Muhammad dalam kesejahteraannya, kebahagiaannya, terkabul hajatnya, terpenuhi harapannya, semuanya itu terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu perlu difahami, ada di antara ajaran Nabi kita Muhammad dua. Yang pertama, hidup di dunia ini cuma dua macam. Sampaikan kepada keluarga kita, sampai kepada hadirin tolong kita, sampai kepada kerabat kita. Paling tidak kita sudah pernah memenuhi permintaan Nabi kita Muhammad SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Apa itu? Yang pertama, hidup di dunia itu cuma ada dua macam. Hidup di dunia, yang pertama, hidup di dunia tidak enak tapi nyaman menjalaninya. Yang kedua, hidup di dunia tidak enak tapi tidak nyaman menjalaninya. Dan tidak ada hidup yang tiga itu tidak ada. Kehidupan ada dua macam. Hidup di dunia tidak enak tapi nyaman menjalaninya. Yang kedua, hidup di dunia tidak enak dan tidak nyaman menjalaninya. Dan jangan sekali-sekali kita mencari yang ketiga. Karena apa? Kalau semua yang ketiga itu ada, apa itu? Hidup nyaman di dunia, enak di dunia, dan nyaman menjalaninya. Kalau itu ada, maka niscaya yang paling berhak mendapatkannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga baru-baru ini ada seorang yang soleh, yang dia itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ketika dia itu tertimpa dengan ujian yang sangat berat, sehingga dia putus asa sudah. Di saat itulah dia bermimpi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berkata begini, kullum biha awis wasab. Setiap ujian itu ya sulit. Jadi sabar maksudnya. Tapi dengan ujian ini kau dapatkan, dipetembuk dari belakangnya, subhanallah. Ternyata dia itu masuk ke kamarnya Nabi kita Muhammad SAW. Dia menikmati semua isi kenikmatan di kamarnya Nabi SAW, mengambil berkah, mengambil tanahnya dan sebagainya. Artinya apa? Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan tahu kepada yang bermimpi ini bahwasanya bukan cuma dia, tapi semua orang ada ujiannya, semua orang ada cobaannya. Cuma kalau kita ikut Nabi Muhammad, kalau kita tunduk dengan Nabi Muhammad, kalau kita mau mendengarkan ajaran Nabi Muhammad, kalau kita mau menggali ajaran Nabi Muhammad, hidupnya nggak enak tapi nyaman. Itulah maksudnya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia pejabat, mau dia bukan pejabat, siapapun juga,
laki ataupun perempuan, asalkan dilandasi dengan keimanan dan dia beramal soleh, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Ini yang kita cari. Ada percontohannya, Habib? Ada. Coba kalau kita sakit, kita pergi gimana? Kalau kita sakit pergi gimana? Ke dokter, diapain sama dokter? Disuntik. Sakit tidak suntik? Ada di antara kita yang sehat badannya mau disuntik? Nggak mau. Tapi karena kita sakit mau disuntik. Setelah disuntik, disakiti oleh dokternya, subhanallah dikasih uang lagi dokternya. Nggak enak kan hidupnya? Tapi dia itu mau kasih uang. Enak menjalaninya. Contoh kedua, kalau kita jalan, kemudian kaki kita keseleo, kemana kita bawa? Ke tukang urut. Diapain sama tukang urut? Diurut. Waktu diurut sakit tidak? Sakit luar biasa. Tapi walaupun sakit kita biarkan. Nggak bakal kita katakan udah sakit, udah cukup, saya mau pulang. Enggak. Terus sampai si tukang urut mengatakan udah selesai. Kenapa dia itu mau tahan sakit? Walaupun dia menjerit-jerit, walaupun dia merontak-rontak, kenapa dia itu mau nahan sakit? Karena ada harapan. Harapannya apa? Setelah nanti diurut, kakinya akan sembuh. Setelah nanti disuntik, dia akan mendapatkan sehat badannya. Itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seumpama hidup di dunia yang penuh dengan ketidakenaan ini, lalu kemudian tanpa dilandasi dengan ajaran Nabi kita Muhammad, bagaimana jadinya anak-anak kita? Jangan kita berpikir tentang kita. Sudahlah, kalau semua kita katakan, wah saya kasep sudah lewat, sudah berumur tua. Anak-anak kita pikirkan. Sebagaimana kita, anak-anak kita juga akan menjadi seperti kita. Akan punya suami, akan punya istri, akan menjadi orang tua, akan punya tetangga. Mereka akan diuji, mereka akan dicoba sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Pasti kami akan coba kalian. Gak bakal akan dibiarkan ada satu orang pun hidup di dunia tanpa ujian, tanpa cobaan. Gak mungkin. Nah sekarang masalahnya, kalau anak kita di dalam menghadapi ujian yang cuma setahun sekali saja, mereka itu sibuknya orang tua mendatangkan guru les, dibangunkan subuh, biasanya nggak pernah dibangunkan untuk apa? Supaya dia itu lulus ujiannya. Ini ujian yang cuma akan dihadapi oleh anak kita setahun sekali. Bagaimana kalau kita itu termasuk yang diuji Allah Ta'ala bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan satu hari sekali, tapi setiap saat, setiap waktu kita diuji dan dicoba. Kalau kita tidak siap-siap, bagaimana kita akan bisa lulus? Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Dan semoga kita termasuk golongan yang pertama. Hidup tidak enak tapi nyaman menjalaninya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan salah satu daripada 4M. Kalau kita ingin kita termasuk salah satu daripada yang hidup dengan kategori yang pertama, hidup tidak enak di dunia tapi nyaman, harus tersentuh dengan salah satu daripada 4M. M yang pertama, mondok. Kalau kita nak mondok, dari mana kita tahu? Kita pakai logika. Nggak mau mondok, sudah nggak apa-apa. Pakai M yang kedua. Apa yang kedua? Madin, madrasah diniyah. Silakan pada pagi hari masukkan pondok, masukkan pendidikan formal, tidak apa-apa. Tapi siang hari masukkan madrasah diniyah. Nggak mau juga. Yang ketiga, apa yang ketiga? Mengaji kepada guru ngaji. Datangkan guru ngaji ke rumah kita, atau anak-anak kita kirim ke guru ngaji. Nggak mau juga, tinggal satu. Jangan sampai lewat. Karena Pak Nabi Muhammad cuma mengatakan 4. Nggak boleh kelima. Kalau sudah kelima, dia akan binasa. Apa kata Muhammad? Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Katakan. Kata Nabi, jadilah orang alim kalau bisa. Kalau nggak bisa, jadilah santri. Nggak bisa jadi santri, jadilah pendengar. Nggak bisa jadi pendengar, jadilah pecinta mereka. Jangan sampai jadi orang kelima, kalian akan binasa. Begitu pula. Kalau nggak mau mondok silakan, tapi madrasah diniyah. Nggak mau madrasah diniyah juga silakan, tapi mengaji pada guru ngaji. Nggak mau juga, ya silakan, tapi jangan tinggalkan majelis taklim. Di mana-mana ada majelis taklim. Alhamdulillah di tempat ini ada Habib Yusuf, masya Allah, beliau mengabdi kepada Rasulullah SAW dengan majelisnya. Namanya Umdatus Sholihin. Ibadah kita apa Habib? Safina sama Fawaid Muhtarar, tasawuf sama fikih diajarkan. Di situ kita bisa tahu, di situ kita bisa bahagia, di situ kita bisa akan dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua diajarkan. Hamba di mana-mana bikin majelis, tapi kita nggak mau datang. Bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia? Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita ketahui, dan itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW.
Manusia itu cuma ada dua macam. Yang pertama, ingat kepada Allah. Allah nggak perlu ingatkan dia. Yang pertama, ingat kepada Allah. Allah nggak perlu ingatkan dia supaya ingat kepadanya. Yang kedua, tidak ingat sama Allah. Allah perlu ingatkan dia supaya dia ingat pada Allah. Nabi kita Muhammad SAW jauh sebelum kita ingat Allah, ketika diuji, ketika dicoba. Kenapa harus ada ujian? Kenapa harus ada cobaan? Dua hal sebabnya. Kenapa harus ada ujian? Yang pertama, karena Allah Ta'ala sudah berjanji kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika turun sebuah ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti kami akan berikan semua permintaanmu wahai Muhammad sampai engkau benar itu. Di saat itulah Nabi SAW bersumpah, wallahi inilah arda wahidah min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di dalam neraka. Sehingga kalau kita banyak dosanya, supaya terrealisasi keinginan Nabi Muhammad, kita harus dihapuskan dosanya. Bagaimana cara Allah menghapuskan dosanya? Ya harus diuji dan dicoba. Itu yang pertama, alasannya kenapa kita harus ada ujian dan cobaan. Yang kedua, rahmat yang paling besar setelah rahmatnya Islam dan nikmat iman serta adanya Nabi kita Muhammad sebagai Nabi kita, itu adalah apa? Secara individu, rahmat yang paling besar itu apa untuk kita? Jawabannya bukan anak yang soleh, apalagi istri yang soleh, tidak. Tapi rahmat yang besar bagi masing-masing individu itu adalah cobaan daripada Allah. Kenapa demikian? Karena dengan cobaan itu Allah akan memberikan salah satu daripada tiga hal. Tidak ada yang keempat, semuanya rahmat Allah Ta'ala. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ada yang mau? Ada yang mengampuni dosa-dosanya? Semoga kita diampuni semua dosanya. Yang kedua, Allah akan meningkatkan dan menaikkan derajat kita setinggi-tingginya. Ada yang mau? Semoga kita dinaikkan derajat kita di sisi Allah Ta'ala dan Rasulullah. Yang ketiga, Allah mengasih pahala yang banyak kepada kita. Ada yang nggak mau? Mau atau tidak mau diberikan pahala yang banyak? Jadi kayaknya kita ini terlalu banyak bermimpi, terlalu banyak berkhayal. Bib, saya mau diampuni dosanya, Bib. Saya mau diangkat derajatnya, Bib. Saya juga mau diberi pahala yang banyak, Bib. Tapi saya nggak mau dicoba. Saya nggak mau diuji. Seakan-akan hidup ini apa kata kita? Hidup ini apa katanya Allah? Kalau hidup ini apa kata kita? Kenapa di antara kita banyak yang hidupnya pesek? Kenapa banyak di antara kita yang giginya tonggos? Kenapa banyak di antara kita yang warna kulitnya hitam? Kenapa banyak di antara kita yang kulitnya itu tidak baik? Kenapa di antara kita banyak yang jelek? Kenapa gak semuanya ganteng? Karena kita itu hidup bukan dengan keinginan kita, tapi kita hidup dengan keinginan Allah. Nah, oleh karena itu, maka bagaimana kita akan lulus ujian? Silahkan. Kalau seumpama memang kita ini mau diampuni dosa-dosanya, perbanyak dosa, insya Allah terus itu yang terjadi. Pulang ke rumah masalah di rumah, pulang ke tempat kerja masalah di tempat kerja, keuangan kita masalah dan keuangan kita, terus begitu sampai kita tahu Allah, sampai kita kembali pada Allah. Nah, baru kemudian kalau sudah Allah mengampuni kita semuanya, mohon maaf, yang namanya dosa kita tidak akan membahayakan sama sekali pada keagungan Allah. Yang namanya pahala pada sholat kita, ibadah kita yang lainnya itu tidak menguntungkan Allah sama sekali. Tapi yang ingin Allah dapatkan daripada kita, bagaimana kita merespon semua ketentuan Allah. Oleh karenanya, tidak dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyal musallin, wa qalilun min ibadiyas shaimin, wa qalilun min ibadiyal mutasaddiqin. Sedikit daripada hambaku yang sholat, sedikit daripada hambaku yang berpuasa, sedikit hambaku yang melaksanakan qiyamul lail, sedikit daripada hambaku yang bersedekah. Tidak dikatakan begitu, tapi dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Bagaimana kita bersyukur? Yang kita lihat itu adalah suatu kejadian saja kepada Allah Ta'ala, su'don kepada Allah Ta'ala. Padahal semua kenikmatan yang diberikan kepada kita luar biasa, cukup. Insya Allah asalkan kita meninggalnya seperti ini, walaupun banyak dosa, walaupun kita punya Nabi Muhammad, walaupun hidup kita susah, walaupun nanti senang nanti bersama Nabi Muhammad. Bahkan kenapa dikatakan oleh para ulama, Nabi Muhammad itu menjelma kehidupannya seperti kehidupan kita semuanya. Sebagai orang kaya, Nabi Muhammad pernah kaya. Sebagai orang miskin, Nabi Muhammad juga pernah miskin. Bahkan ada di antara doanya Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada satupun umatnya yang mau berdoa dengan doanya Nabi Muhammad.
Mau? Kalau mau saya kasih ijazah. Insya Allah malam ini juga kabul. Apa doanya Muhammad? Dengarkan. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa qsurni fi zumratil masakin. Subhanallah. Umar nggak bilang amin lagi. Ada yang mau ijazah? Langsung malam ini juga jadi. Tidak ada yang mau. Coba lihat. Itu doanya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad sampai hidup menyatakan miskin? Supaya kita yang miskin ini jangan sampai kecil hati. Kenapa? Nabi Muhammad kehidupannya lebih banyak miskinnya. Sampai disebutkan oleh Imam Al-Hafiz tadi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan. Kalau semua yang manggil, kalau semua mengundang Nabi kita Muhammad SAW, orangnya bukan kaya, orang miskin, maka sebelum waktunya Nabi SAW sudah hadir. Kenapa? Takut Nabi kalau seumpama Nabi mengakhirkan hadirnya ke tempat orang miskin itu terlanjur mentang-mentang saya miskin, Nabi Muhammad datangnya kapan saja. Subhanallah, coba ya. Dijaga perasaannya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, mohon maaf, Nabi SAW sudah pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, dan pesan itu sampai hari kiamat kepada semua umatnya. Ketika Nabi SAW di akhir umurnya dan di saat perjumpaan yang terakhir dengan sahabat-sahabatnya, ketika Nabi SAW sakit selama 18 hari dan berujung dengan kematian beliau, maka di saat itulah sahabat Nabi yang tadinya berkumpul di masjid Nabi SAW hanya pada waktu sholat 5 waktu ini tidak, setiap saat ada di masjid. Mereka tidak pulang ke rumah kecuali hanya untuk makan saja dan melaksanakan sesuatu yang darurat saja. Sehingga suatu waktu Nabi Muhammad tambah lemah. Ketika Nabi SAW sudah lemah badannya, maka di saat itulah Sayyidina Ali ketika keluar dari rumah dalam keadaan murung dan ditanya oleh para sahabat Nabi, bagaimana keadaannya Nabi? Maka beliau berkata, dalam keadaan lebih lemah lagi. Teriak mereka. Banyak di antara mereka menangis dan meneteskan air mata. Ketika mereka berteriak, didengar oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW berkata kepada Sayyidatina Aisyah, apa itu Aisyah? Suara apa itu? Ya Rasulullah, itu suara sahabat-sahabatmu yang mereka itu merasa sedih karena kau dalam keadaan berpenyakit dengan penyakit yang lebih parah lagi. Sehingga mereka itu berdoa, kalau begitu keluarkan aku, biarkan aku bertemu dengan mereka. Nabi Muhammad sudah tidak kuat lagi. Akhirnya apa? Nabi dipapak oleh Imam Ali dan Imam Fadl bin Abbas. Sampai Nabi SAW di mimbarnya, biasanya Nabi SAW dengan gagahnya beliau pegang mimbarnya itu, berada di atas mimbarnya dan kadang berdiri. Saat itu sudah tidak kuat lagi. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad duduk di dalam ondak-ondak daripada mimbar Nabi SAW. Di saat itulah kemudian Nabi SAW berkata begini, apakah kalian sedih? Karena sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian. Maka mereka serentak berkata, fidaka abi wa nafsi summa ummi ya Rasulullah. Tebusanmu hai Nabi adalah diriku, orang tuaku, anak-anakku semuanya. Jangan engkau yang sakit, jangan engkau meninggal, biarkan kami yang sakit. Diulangi lagi pertanyaannya oleh Nabi, apakah kalian dalam keadaan susah karena aku akan meninggalkan kalian? Lagi-lagi Nabi SAW bersabda, fidaka abi wa ummi summa nafsi ya Rasulullah. Tebusanmu wahai Nabi adalah orang tuaku, anakku, diriku sendiri. Biarkan kami yang sakit, biarkan kami yang meninggal, jangan engkau ya Rasulullah. Di saat itulah Nabi SAW kemudian berpesan kepada beliau, kepada sahabatnya dan kepada kita semuanya. Apa katanya? Laisa huna mau'iduna. Bukan di sini tempat kita berkumpul, bukan di sini tempat kita berbahagia, bukan di sini tempat kita bersenang-senang, tidak. Apa kata Nabi Muhammad kemudian pesannya? Isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian dengan apapun yang Allah takdirkan kepada kalian, dengan apapun yang Allah wajibkan kepada kalian, dengan apapun yang Allah larang kepada kalian. Sabar kalian melaksanakan itu semuanya sampai kalian aku tunggu nanti di haudku, di telagaku, di al-haud Nabi SAW. Semoga kita termasuk yang ditunggu oleh Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang bisa sabar menjalani semua syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Semoga kita sabar dalam menjalani semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Semoga kita sabar menjadi suami yang baik bagi istri kita.
Semoga kita sabar menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Semoga kita sabar menjadi anak yang baik kepada kedua orang tua kita. Semoga kita sabar sebagai guru kepada murid-murid kita. Semoga kita sabar sebagai guru, sebagai murid kepada guru-guru kita, dan sebaliknya. Semoga kita sabar daripada tetangga-tetangga kita. Semoga kita semuanya sabar daripada sesama kita. Semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk berakhlakul karimah. Dengan berakhlakul karimah maka kita termasuk yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, semoga kita sabar untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, karena hanya dua orang yang disebutkan oleh Nabi SAW yang paling dekat posisinya nanti di padang mahsyar dengan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu siapa yang paling dekat, yang kayakah, yang paling romankah? Tidak, tapi yang paling baik akhlaknya, yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami melaksanakan dua hal itu ya Allah, sehingga kami semuanya termasuk yang paling dekat posisinya dengan Nabi Muhammad. Di dunia sudah bermimpi Nabi Muhammad, di dunia insya Allah ketika meninggal dunia kita termasuk yang dijemput ruhnya oleh Nabi Muhammad, dan di akhirat insya Allah berkumpul dengan golongan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali cinta kepada Nabi Muhammad sudah tertanam dalam hati kami ya Allah. Sebagaimana kami berdoa kepadamu ya Allah, ya Allah jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali kami semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad, diupayakan dan diusahakan oleh Nabi Muhammad, meninggal sebagai umat Nabi Muhammad. Nanti begitu kita dibangkitkan dari kuburnya, pertama kali wajah yang kita pandang adalah Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan Engkau sudah haramkan kami tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad di dunia, jangan sampai Engkau haramkan lagi kami untuk memandang wajah kekasih Muhammad SAW nanti di akhirat, di mana Nabi SAW bersabda, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, wail bagi dia, masuk neraka dia kalau semua nanti di akhirat tidak melihatku sama sekali, dia akan masuk dalam surga. Ya Allah, muliakanlah kedua mata ini ya Allah, dengan melihatnya nanti di dunia sebelum di akhirat, apalagi nanti di akhirat ya Allah. Jadikanlah kami termasuk memandang wajah Nabi Muhammad. Dengan kita memandang walaupun sekali kepada Nabi Muhammad, berarti itu adalah sebuah kunci untuk kita akan membuka surga kita. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk memandang wajah Nabi Muhammad, termasuk yang membanggakan Nabi Muhammad, yang membahagiakan Nabi Muhammad, yang membantu perjuangan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggal ke tempat ini kecuali apapun yang kami lakukan, yang kami usahakan, yang kami upayakan, tidak ada lain, tidak ada maksud tujuannya kecuali satu, yaitu membahagiakan Nabi Muhammad. Ya Allah, biarkan Nabi Muhammad bahagia kepada kami, bahagia kepada keluarga kami, bahagia kepada keturunan kami, bahagia kepada hidup kami ya Allah, sehingga kami semuanya ya Allah termasuk yang nantinya terus tersambung dengan Nabi Muhammad, dengan rohaninya Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Sebelum saya tutup, saya berikan kenang-kenangan salawat, ijazah salawat, di mana salawat ini adalah salawat al-bushra, salawatnya Nabi, yang diajarkan kepada salah satu putra abah saya pada tahun 2016, tepatnya pada malam 10 Muharram. Subhanallah, ketika bangun daripada mimpinya tepat jam 2 malam, tepat jam 2 malam, dan subhanallah yang namanya bau gahru itu menyebar di kamarnya dan tidak hilang sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang baca sholat busyra ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti hasiatnya orang yang baca yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai harapan, menghindarkan daripada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Subhanallah, mencerap sekali. Beberapa waktu yang lalu ada satu orang gadis berumur 22 tahun, 11 tahun kena lumpuh. Akhirnya dia itu mendengar di salah satu medsos tentang salawat busyra, maka kemudian dia istiqomah baca habis salat subuh, diniati untuk penyakitnya itu. Subhanallah, setelah 3 bulan dia istiqomah, tanpa sadar, tanpa terasa, dia bangun dari tidurnya sudah jalan. Nggak paham, nggak sadar, begitu dia itu jalan, baru dia itu sadar, ternyata dia itu bisa jalan. Dia teriak histeris, dia datang ke rumah saya dan bercerita. Ada lagi satu orang, semoga kita tidak mendapatkan penyakit sepertinya, yaitu penyakit impoten. Subhanallah, ada satu orang ini dia punya impoten sudah 2 tahun, habis uang jutaan sudah. Akhirnya datang ke saya, dia minta ijazahnya. Saya bilang, baca sholat busyra ini. Subhanallah, 2 minggu datang bawa 2 kresek hadiah, masya Allah Bim, alhamdulillah berkatnya sholat busyra sudah on lagi Bim. Nah, siapa tahu, insya Allah kabul hajat kita. Paling tidak namanya saja sholawat busyra, sholawat kabar gembira dan sholawat bahagia. Sebelum saya ijazahkan kepada antum, saya akan terjemahkan dulu. Allahumma salli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam ala sayyidina
sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salawat yang saya baca ini ya Allah, tujuannya adalah tubasyiruna biha, engkau berikan kami kabar gembira dan bahagia. Bahagiakan kami, wa ahlana dan semua keluarga kami, wa auladana dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyayikhina wa muallimina dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina dan semua santriwati kami, min yaumina hadza ila yaumil akhirah, dari hari ini kau bahagiakan kami sampai hari akhirat nanti. Ayo ikuti saya, sekali kita baca, kemudian kita akan baca dengan nada timil qulub 3 kali dengan niat semoga hajat kita semuanya dikabulkan, baru nanti kita akan ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim.